menjadi dosen, menjadi guru itu bukan cita-cita saya sesungguhnya dari awal. Bukan cita-cita. Secara nasional ini tentu bersoal karena ketika jumlah mahasiswa di PTN cukup tinggi, pasti efektivitas pembelajaran itu tidak bisa maksimal. Banyak juga kan yang mengeluhkan seperti itu, misalnya banyak kemudian mahasiswa yang tidak mendapatkan ruang kelas di perguruan akhirnya online terus, dosen-dosen juga mengeluhkan beban kerja yang terlalu tinggi. Nah, ini akibat dari belum adanya mungkin grand design peta jalan pendidikan nasional kita, khususnya perguruan tinggi. Emang belum ada. Jadi secara konseptual menurut saya MBKM itu adalah konsep yang membetulkan kekeliruan yang terjadi selama puluhan tahun pendidikan tinggi di Indonesia. Pak Rektor lebih memilih gaya kepemimpinan Jokowi atau Prabowo nih? Simak sorot isu maladministrasi dan pengaduan masyarakat. Halo sahabat teman-teman semua, bertemu lagi bersama kita di Simak Sorotan Isu Maladministrasi dan Aduan Masyarakat. Di episode kali ini kami menghadirkan seorang narasumber yang dengan kiprah lamanya di dunia pendidikan, seorang intelektual, seorang kolumnis yang banyak juga menulis di media massa terbesar di Makassar, di kota Makassar ini, dan juga seorang pemimpin. Telah hadir bersama kita semua Rektor Universitas Fajar Yadi Hamid SC MSI. Ya. Bapak Mulyadi, gimana Pak? Alhamdulillah. Sehat-sehat Pak ya hari ini Pak? Alhamdulillah. Sudah mulai masuk musim hujan ini. Iya. Banyak katanya yang flu. Banyak flu karena cuaca kemarin panas sekali ya. Tiba-tiba selalu hujan. Tapi saya lihat ini Hujannya juga. meski sudah umur tapi masih energik ini Bapak. Alhamdulillah. Mudah-mudahan terus bisa ada waktu untuk berolahraga dan sebagainya. Baik, itu yang ingin kita dengar nanti. Nanti kawan-kawan semua, hari ini kita akan mendengar banyak kisah dari narasumber kita hari ini. Dan seperti biasa dalam podcast kali ini, kita akan bagi dalam sesi menjadi satu kisah, 3 isu dan 7 fakta. Oke, kita masuk ke segmen pertama Pak. Ya. Dengan kiprah Bapak yang lama sekali di dunia pendidikan ini, saya penasaran Bapak, apa yang kemudian membawa Bapak untuk bergelut di dunia akademik, di dunia pendidikan? Bisa diceritakan mungkin? Iya. Pak? Ini menarik ini. Ini kalau mau dicerita memang unik ya. Karena menjadi dosen, menjadi guru itu bukan cita-cita saya sesungguhnya dari awal. Bukan cita-cita? Iya, jadi kalau kita dulu itu kalau kecil selalu ditanya apa cita-citanya ya selalu cita-cita kita mau jadi pengusaha atau berubah lagi setelah besar-besar lagi mau jadi pegawai negeri misalnya. Nah, saya itu sebenarnya tergiring menjadi dosen ketika tahun 1988 ya. Jadi saya 84 masuk kuliah. Oh, oke. Saya 84 itu tamat SMA di Wajo, kemudian ke Makassar karena tidak lulus UMPTN ya, tidak lulus di negeri. Saya mendaftarlah waktu itu untuk menjadi insinyur pertambangan. Pertambangan itu? Iya, karena di zaman saya dulu selain dokter, gelar yang menjadi incaran setiap orang itu insinyur. Oh gitu Pak? Insinyur. Nah, karena yang memiliki perguruan tinggi yang memiliki program studi insinyur pertambangan waktu itu hanya satu-satunya di Indonesia Timur, yaitu Universitas Veteran Republik Indonesia UPRI. Saya masuklah di situ tahun 84. Nah, belakangan baru saya ketahui bahwa ternyata bidang teknik itu adalah bidang yang sangat berat waktu itu bagi saya. Ya, maklum karena di awal itu hanya keren saja. Mau jadi insinyur, akhirnya kita masuk. Dalam perjalanan 4 tahun, sehingga tahun 88 itu
masih ada beberapa mata kuliah saya yang tinggal. Tiba-tiba orang tua saya dipanggil oleh Allah Subhanahu Wa Taala, meninggal. Ibu bapak. Bapak. Nah, karena orang tua saya itu pedagang kecil di pasar-pasar Di Wajo, Pak? Di Wajo. Jadi tentu saja ketika beliau meninggal, saya berpikir bahwa mungkin agak sulit lagi saya melanjutkan pendidikannya. Karena kalau tentu berbeda ketika misalnya kita dibiayai oleh saudara daripada orang tua. Tahun 88 itu sudah mulai, karena memang waktu selama orang tua sakit saya selalu tidak mengikuti kuliah lagi karena harus mendampingi orang tua ke rumah sakit. Cukup lama dia sakit, jadi kira-kira 1 semester saya tidak aktif. Sehingga tahun 89 itu mulai saya betul-betul gairah untuk melanjutkan studi itu tidak terlalu tinggi lagi. Apalagi waktu itu tahun 89 saya harusnya sudah masuk tugas akhir. Nah, di pertambangan waktu itu untuk mengikuti tugas akhir itu, melaksanakan tugas akhir itu harus di proyek pertambangan yang cukup besar lah. Nah, sehingga di Sulawesi Selatan ini tidak banyak tempat yang bisa menjadi lokasi. Nah, dengan demikian maka orang-orang tambang, jadi ada istilahnya dulu kita masuk ruang tunggu. Ruang tunggu ya? Ruang tunggu. Jadi kalau misalnya, nah waktu itu senior-senior saya yang masuk melaksanakan tugas akhir itu cukup banyak. Daftar tunggunya itu banyak. Jadi tahun 89, 90 itu praktis kami semua yang menunggu jadwal tunggu. Tunggu ini Tinggal di Makassar bingung mau bikin apa. Akhirnya tiba-tiba ada pengumuman waktu itu untuk BLK, Balai Latihan Kerja, membuka program untuk pelatihan keterampilan. Seingat saya itu ada otomotif, ada pariwisata, kemudian ada, saya mendaftar di pariwisata, ternyata saya gagal karena bahasa Inggris. Gagal, tetapi di BLK waktu itu ada pengumuman yang mau mengikuti kursus komputer secara gratis selama 1 bulan. Ada satu tempat itu ditunjuk. Akhirnya saya pergilah ke situ mendaftar. Ternyata waktu selama 1 bulan belajar komputer, komputer waktu itu masih sangat, zaman itu kan, iya, 80-an itu. tahun 89 ya, 90. Ternyata bagi saya menarik ini komputer. Dunia komputer. Dunia komputer ini menarik. Jadi saya belajar di situ. Singkat cerita satu bulan itu selesai. Sementara saya sudah lagi puncak-puncak semangatnya mau belajar komputer. Akhirnya itu boleh dilanjutkan tapi sudah harus bayar kan. Nah, saya tanya, karena waktu itu ada guru saya, ada instruktur dulu mengatakan ini komputer ini bisa melakukan apa saja, tergantung programnya yang kita masukkan, apa programnya itu kalimatnya. Jadi saya bertanya, iseng bertanya, berarti komputer ini bisa cuci piring dong? Langsung itu pertanyaan saya, ingat itu. Dia bilang bisa. Sekarang kan jadi kenyataan itu, Pak. Dan itu kenyataan. Jadi itu bisa sepanjang kita mampu membuat programnya. Betul. Langsung saya bilang, apakah di tempat ini dipelajari itu membuat programnya? Dia bilang, oh di sini tidak bisa. Hanya menjalankan program. Hanya menjalankan program. Dulu namanya Wostar, Lotus, gitu ya. Terus sudah ada semua program-program itu mungkin sekarang. Ada semua. Jadi saya bilang, di mana saya bisa belajar itu? Dia bilang, coba cari, ada itu lembaga Indonesia Amerika, LIA. Saya pergilah ke sana, bertanya mengenai itu. Oh, ada pemrograman. Tapi ternyata
mahal sekali biayanya kan. Per 3 bulan itu saya lupa persisnya berapa. Tapi waktu itu mahal sekali menurut kita kan, mahasiswa. Betul. Akhirnya saya dapat informasi bahwa ada program yang akan dibuka di Makassar, cabang dari Bandung, namanya Data Computer Institute. Itu membuka program 1 tahun. Program 1 tahun itu isinya termasuk membuat program itu, membuat program untuk komputer. Programmer lah jadi. Programmer ya, dari pertambangan jangan mau jadi programmer nih. Singkat cerita, dibuka lah. Jadi programnya 1 tahun dibagi 3 catur bulan. Jadi saya mendaftar dan alhamdulillah setelah masuk di situ baru 3 bulan, baru catur bulan pertama kuliah, istilahnya kuliah juga. Jadi programnya program setara diploma 1. Oke, terus Pendidikan ahli komputer. Jadi itu namanya pendidikan ahli komputer. Jadi baru catur bulan pertama, jadi 4 bulan pertama itu selesai. Saya sudah bisa semua kan, Wostar, Wotus, bisa bikin program sederhana. Karena cukup, mungkin karena terlalu serius, jadi saya cukup berprestasi lah. Iya. Akhirnya dosen saya bilang, coba nanti, karena kuliahnya itu pagi, kalau sore ada kursus. Ada kursus, orang-orang yang kursus 3 bulan itu, Wostar, Wotus. Jadi dosen saya mengatakan begini, coba kau bantu saya jadi asisten saya sebentar sore. Jadi sore itu saya ngajar, membantu sebagai asisten ya. Sebagai asisten. Lama kelamaan ternyata dosen saya mengatakan untuk angkatan berikutnya sudah bisa bawakan 1 kelas. Jadi saya mengajar. Mulai ngajar di situ. Itu titik pertama mulai mengajar. Itu titik pertama. Karena pada saat yang sama sampai selesai saya 1 tahun itu jadi tahun 90 ya. Jadi selesai 1 tahun, hampir semua tempat kursus di Makassar waktu itu yang buka untuk pemrograman, untuk biar kursus aplikasi, pasti saya dipanggil mengajar. Saya dipanggil mengajar. Sudah mulai dapat masukan juga. Iya, sudah mulai. Jadi saya ngajar di mana-mana lah tempat kursus. Waktu itu saya ingat kita dibayar itu ada 3.500 sampai 5.000 lah satu kali pertemuan. Zaman itu ya. Nah, tahun 91 tiba-tiba saya habis mengajar di salah satu tempat kursus di Jalan Ratulangi itu. Tiba-tiba selesai mengajar, saya dipanggil sama direkturnya. Dia bilang gini, Pak Mul, ada 1 lembaga pendidikan baru yang bergengsi akan dibuka di Makassar. Namanya Nitro Institute of Banking and Finance. Dia butuh dosen. Dia butuh dosen komputer yang bisa pemrograman. Jadi saya bilang di mana tempatnya? Dia bilang di Jalan Nusantara. Kalau Bapak bersedia, besok bisa ke sana. Saya pergilah besoknya. Saya ditanya, ternyata saya hanya diminta untuk membuat studi kelayakan untuk membuat lab komputer. Jadi tesnya itu, saya ditanya, berapa lama Anda bisa buat studi kelayakan untuk lab komputer? Saya bilang, kalau saya diberi waktu 1 minggu, saya akan selesaikan 1 minggu. Dan dia bilang, oh kalau begitu silakan. Saya bikinlah itu studi kelayakan untuk lab. Di zaman itu yang belum ada internet, Pak ya? Belum. Tapi ya sudah mulai, ketika kita mengajar, kita sudah singgung namanya nanti akan ada internet. Oh, begitu ya? Iya. Jadi saya bikinlah itu 1 bulan. Setelah saya kasih masuk,
tunggu panggilan 1 bulan tidak ada. Kira-kira 3 bulan kemudian baru saya ada telepon panggil. Datanglah saya. Nah ternyata Nitro Institute itu sudah diminta saya bikin laboratorium. Kemudian sudah itu saya diminta untuk mengajar. Nah waktu saya mengajar di situ, singkat cerita ya. Jadi di tempat kursus kalau saya mengajar kan kalau programnya 3 bulan, misalnya Wostar itu kursusnya 3 bulan. 5.000 atau 3.500 per sesi. Jadi 3 bulan itu biasanya 3 kali seminggu. 3 bulan itu sekian kali pertemuan. Jadi nanti selesai itu baru kita dibayar honornya. Ya kan? Nah di Nitro Institute itu saya baru mengajar berapa kali. Pas 1 bulan, saya dipanggil sama bagian keuangan untuk terima honor. Jadi saya terima honor itu karena kebiasaan saya kalau terima honor saya tidak pernah baca apa-apa, saya tanda tangan saja. Langsung saya bawa pulang. Waktu saya bawa pulang, jumlahnya kok banyak begini. Kaget Bapak. Saya kaget kan. Jadi besoknya saya ke kampus tanya, ini kemarin saya terima honor untuk berapa lama Pak? Saya kalau tidak salah baru 8 kali saya ngajar. Dia bilang itulah honornya untuk 8 kali. Oh, 1 kali itu berapa? Dia bilang 45.000. Waktu itu kan. Langsung dia bilang Bapak keberatan. Oh enggak, saya Mungkin dia pikirnya ini kurang. iya, saya pikir tadi lebih kan. Jangan sampai Bapak salah hitung. Malah dia pikirnya kurang. Iya. Dia bilang, oh segitu Pak. Oh ya, waduh, ya nak betul ini kan. Nah, sudah 1 bulan kemudian satu semester lah ngajar, langsung saya diminta untuk menjadi karyawan tetap. Oh itu ya. Karyawan tetap. Jadi selain sebagai dosen di situ diminta juga untuk, karena di proposal saya bahwa ini lab tidak cocok hanya digunakan untuk mahasiswa, tapi harus dibuka juga untuk kursus. Kalau perlu buka lagi program untuk umum. Nah, jadi saya diminta lah untuk melaksanakan itu. Jadi buka program satu. Jadi dari situ itu dari situ saya lupakan lah itu pertambangan kan. yang mau jadi itu seorang tambang. Iya. Fokus dia. Akhirnya Iya. selesai, teman-teman semua selesai itu, saya dipanggil. Iya. Selesaikan pendidikanmu. Jadi saya berpikir waktu itu untuk apa saya selesai di situ. Nah ini sudah ada sendiri. Sudah ada uang, Ya, kan? ada Itu kan uang gitu. Jadi memang karena berpikir begitu saja. Jadi saya tidak selesaikan. Yang tambang tadi tidak Tidak selesaikan. Jadi riwayatnya kalau ditanya bagaimana saya dalam tanda petik terjebak menjadi akademisi, ya di situ awalnya. Baik. Desain komputer. Baik. Nanti sebentar kita akan bahas lagi di segmen ketiga, Pak Rektor. Dan saya kira sangat menarik ini bagaimana karena kan apalagi sekarang di isu-isu terakhir ini kan soal dosenansa ini sangat menghangat dengan kebijakan pemerintah akhir ini. Nanti kita akan dibahas di segmen berikutnya. Untuk itu kita masuk dulu ke segmen kedua, Prof, di segmen kedua. Nanti kita isu segmen ini kami ingin meminta tanggapan, opini, pandangan Pak Rektor tentang 3 isu yang akan kami berikan di sini. Di isu pertama ini Pak Rektor, ini ada berita dari beritajatim.com. Ini judulnya tantangan kampus swasta bertahan di tengah gempuran PTN berbadan hukum dan kampus asing. Ini di media sosial, di media massa banyak diperbincangkan bagaimana banyaknya fenomena sekarang kampus-kampus swasta, bahkan misalnya di Jogja itu kemarin sampai ada 12 atau 17 yang tutup sepanjang 2 tahun terakhir ini. Ini kami ingin minta pendapat Pak Rektor, khususnya kan ini sebagai rektor di universitas swasta, bagaimana pandangan Pak Rektor soal ini? Oh iya, jadi memang sekarang ini kita sudah rasakan betul bagaimana terjadi penurunan ya di peminat di swasta. Memang sih kalau disebut
gempuran PTN berbadan hukum itu dan asing itu satu hal. Hal lain memang juga terjadi ada perubahan minat ini anak-anak sekarang terhadap pendidikannya. Jadi sudah banyak generasi sekarang ini yang ternyata melanjutkan pendidikan ke perguruan tinggi itu dianggap pilihan yang tidak lagi menjadi prioritas utama. Tidak sama dulu Tidak menjadi prioritas untuk tidak lagi kuliah. Untuk kuliah. Jadi tidak sama zaman-zaman saya dulu ya, bahwa kita itu harus kuliah baru. Kalau setelah selesai SMA ya memang harus kuliah. Tidak ada pilihan lain untuk Tidak ada bekerja. pilihan lain. Artinya kalau mau bekerja ya silakan bekerja, tapi umumnya kita waktu itu dianggap bahwa ya kalau mau hidup lebih bagus di masa depan ya Anda harus kuliah. Tapi sekarang ternyata banyak anak-anak kita itu justru menunda dulu perkuliahannya. Kelihatan dari misalnya jumlah APK perguruan tinggi itu, angka partisipasi kasar perguruan tinggi itu. Tapi di Sulawesi Selatan itu masih cukup bagus, karena itu angkanya kalau tidak salah masih sekitar 41%. Itu artinya apa? Itu artinya bahwa jumlah anak-anak yang usia perguruan tinggi itu kalau tidak salah 18 sampai 22 tahun itu masih bersekolah. Tapi secara nasional itu kalau tidak salah tidak sampai 30%. Oh begitu ya? Iya, jadi Sumsel masih beruntung lah, karena rata-rata nasional hanya 30%. Maksimal Dari usia itu usia itu yang melanjutkan pendidikan ke perguruan tinggi. Oke. Nah, kemudian memang ini satu fenomena, dan menurut saya harus diseriusi, cari jalan keluar. Karena bukan selalu kan pandangannya bahwa ya mungkin karena persoalan biaya, persoalan ekonomi sehingga orang tidak melanjutkan pendidikan. Menurut saya selain persoalan itu memang juga ada persoalan yang memang berubahnya orientasi pendidikan anak-anak muda sekarang. Karena mereka menganggap bahwa kita sudah bisa dapat uang tanpa harus kuliah, karena banyak sekali profesi-profesi baru itu. Apalagi dengan dunia digital ini para Iya. Apalagi dulu pernah ada menteri yang mengatakan kan bahwa itu juga ijazah tidak penting lagi gitu. Nah, sehingga itu satu soal. Padahal menurut kita pendidikan itu sampai tingkat perguruan tinggi itu adalah hal yang menjadi niscaya bagi sebuah negara, kalau tidak beresiko, berbahaya. Nah, dengan demikian maka apa yang sekarang ini memang satu pihak dengan isu yang tadi, memang perguruan tinggi asing dan PTNBH itu memang sekarang ini mau tidak mau akan meningkatkan kuotanya, meningkatkan kuotanya. Nah, sehingga berbagai jalur penerimaan mahasiswa itu kan cukup banyak. Betul. Dilakukan. Bahkan ada yang mengatakan sampai 6 atau 7 jalur penerimaan. Nah, pemerintah membatasi dari sisi waktu. Misalnya mereka PTNBH itu boleh menerima mahasiswa baru sampai pada bulan Juli. Tapi kan bukan persoalan waktu, persoalan kuota. Persoalan kuota. Nah, sebenarnya buat kita tidak ada masalah, tetapi secara nasional ini tentu bersoal, karena ketika jumlah mahasiswa di PTN cukup tinggi, pasti efektivitas pembelajaran itu tidak bisa maksimal. Banyak juga kan yang mengeluhkan seperti itu, misalnya banyak kemudian mahasiswa yang tidak mendapatkan ruang kelas di perguruan, akhirnya online. Dosen-dosen juga mengeluhkan beban kerja yang terlalu tinggi, benar Pak. Nah, jadi padahal sesungguhnya secara nasional kita berharap bahwa kan kalau kita lihat di Indonesia sekarang ini belum ada perguruan tinggi di Indonesia yang tembus 100 besar perguruan tinggi terbaik di dunia ya, dengan beberapa indikator. Padahal Singapura misalnya sudah menempatkan kalau tidak salah 2 perguruan tingginya masuk 100 besar.
bahkan 25 besar ada. Malaysia juga sudah punya. Iya. Nah, harusnya Indonesia sudah menempatkan, kan banyak perguruan-perguruan tinggi Betul, hebat yang di sana. besar. Maksud saya, ketika itu mau didorong pada kompetisi global, maka harusnya mandatorinya itu diserahkan kepada perguruan tinggi negeri. Yang sekarang umumnya PTNBH itu. Kenapa? Karena mereka itu sudah memiliki sumber daya yang cukup kuat sebenarnya. Nah, kemudian secara nasional, untuk mendorong, ketika misalnya kita mengatakan hilirisasi itu artinya bahwa mestinya hasil riset dari perguruan tinggi itu mestinya dihilirisasi menjadi produk, menjadi support untuk industri. Itu terjadi nggak sekarang? Nah, persoalannya sekarang itu tidak terjadi. Tidak terjadi. Mungkin ada 1-2, tetapi secara nasional belum. Dengan semua program yang sudah dibikin selama iya, ini. Iya. Kenapa? Kenapa? Itulah sebenarnya selalu saya mengatakan bahwa mestinya ada mandatori. Jadi ketika yang ditugasi untuk menghilirisasi hasil riset itulah perguruan tinggi negeri yang memang secara sumber daya itu tinggi. Nah, untuk bisa fokus pada itu ya tentu tidak bisa mengelola jumlah mahasiswa yang besar karena dosen-dosennya habis waktunya di pengajaran, bukan di penelitian, riset, iya. di riset. Jadi kontradiktif ya antara membuka sebanyak mungkin kuota yang akhirnya menambah beban pengajaran besar Pasti. dengan maksud untuk memfokus pada misalnya riset Betul. dan hilirisasi. Iya. Jadi kalau misalnya dosennya bagaimana mau melakukan riset kalau dia dikejar dengan harus mengajar. Administrasinya juga semua. Administrasi pengajaran sekarang ini luar biasa juga banyak. Betul. Nah, sehingga untuk memiliki space waktu untuk bisa fokus pada riset, menghasilkan knowledge yang bisa dihilirisasi itu agak berat. Nah, sehingga memang ya mau tak mau harus dia diberi space waktu yang cukup untuk mereka riset secara serius. Itu ya. Kompetensinya mungkin tidak ada masalah. Teman-teman kita dosen-dosennya di PTNBH itu kompetensinya cukup bagus, tapi persoalan waktunya karena dia bertanggung jawab harus menghabiskan waktunya untuk menghadapi murid-murid yang mahasiswa-mahasiswa yang cukup banyak. Dengan semua tugas di Tridharma itu, pendidikan, penelitian dan pengabdiannya. Itu persoalan. Berarti memang untuk masalah ini berarti tidak hanya soal rebut-rebutan mahasiswa Pak Rektor ya, Iya. tapi dampaknya sampai ke situ. Iya. Jadi memang kita berpikir ke situ, ya, Iya. supaya perguruan tinggi memang ada yang difokuskan untuk. Jadi kalau sebenarnya kemarin itu konsep yang digagas oleh Menteri Ristek Dikti yang hanya seusia berapa hari itu, Prof itu, yang langsung diresapel kemarin ini, itu bahwa sebenarnya bisa dipilah tidak semua perguruan tinggi itu harus melaksanakan Tridharma. Mungkin ada perguruan tinggi yang memang kemampuannya untuk pengajaran yang difokuskan pada pengajaran. Benar. Tetapi yang memiliki kapasitas untuk riset, maka dia didorong untuk riset. Seperti itu. Itu dia. Wah, saya kira ini sangat penting poinnya di situ ya, bahwa tadi bukan hanya soal menambah terus kuota, tapi dampaknya itu ada sampai pada fokus universitas dan kemudian juga sampai pada hilirisasi. Baik, terima kasih Pak Rektor. Isu pertama ini sangat insightful saya kira, dan mungkin kita masuk ke sektor isu kedua. Ini juga ada kaitannya kemarin dengan satu program yang kemarin sangat saya kira kemarin itu cukup hype juga, cukup heboh juga. Program kemarin itu yaitu MBKM. Di sini ada berita dari Medcom.id. Kemendik Saintek evaluasi MBKM, program yang kurang efektif bakal di-stop. Sampai ada yang masuk ke Ombudsman kemarin tuh, misalnya yang mempertanyakan bagaimana kelanjutan program-program kemarin, magang, kemudian ada misalkan praktisi mengajar dan sebagainya. Ini dari pandangan Pak Rektor gimana ini? Kok berubah lagi nih? Ya, jadi memang ini persoalan kita ya, persoalan kita di Indonesia. Setiap ganti kabinet, ganti menteri lah, selalu membawa membawa program baru, seolah-olah program yang lalu itu tidak bagus, maka perlu ada
ada yang baru dibuat. Gitu. Nah ini akibat dari belum adanya mungkin grand design peta jalan pendidikan nasional kita, khususnya perguruan tinggi. Belum ada. Sampai sekarang belum pernah dibuat dalam bentuk produk resmi. Sampai 80 tahun Iya, kita sekarang ini selalu mendengar bahwa itu dibahas, tetapi pernah diselesaikan, dikonkretkan dalam bentuk rumusan regulasi belum. Jadi akibatnya ya setiap terjadi perubahan pemerintahan ya menteri ya membawa gagasan baru. Nah, MBKM sesungguhnya menurut saya kan begini. Dalam sejarah bangsa kita kita pernah mengenal ada istilah link and match. Kan begini sebenarnya. Antara dunia pendidikan dengan dunia industri itu harusnya dia berjalan berkelindan. Harusnya. Dia tidak berjalan pada rel yang berbeda. Sehingga selalu ada upaya bagaimana supaya industri dan pendidikan tinggi itu dia bisa masuk sejalan. Industri memberi kontribusi di dalam perumusan kurikulum yang applicable untuk industri, dan kampus mengimplementasikan kurikulum itu untuk kebutuhan industri. Harusnya kan begitu. Iya, link and match-nya di situ. Link and match. Jadi beberapa tahun yang lalu muncul tahun 80-an kalau tidak salah 90-an itu Menteri Wardiman Djonegoro, Menteri Pendidikan waktu itu menggagas konsep link and match. Oh, ini konsep lama sih? Iya, konsep lama. Itu kan sebenarnya dibawa dari Australia. Itu tahun 90 kalau tidak salah. Tapi di Indonesia gagal konsep itu. Ganti menteri muncul lagi istilah. Karena muncul istilah yang disebut triple helix. Iya, triple helix. Ada pentahelix sekarang. Udah macam-macam helix itu muncul. Terus kita tuh tidak pernah melihat bagaimana caranya melingkan antara, jadi ini kan selalu relnya berbeda antara pendidikan, relnya industri juga berbeda. Nah, saya melihat MBKM ini kemarin betul-betul mencoba menyatukan itu. Kembali ke konsep itu, iya. Match ini. Link and match itu. Nah, sehingga konsep MBKM sesungguhnya mengubah secara paradigmatik menurut saya model pembelajaran. Kalau dulu itu magang yang selama ini memang selalu saya tidak bingung menerjemahkan, karena biasa itu tertulis mata kuliah kalau di SKS di KRS atau transkrip nilai. Ada mata kuliah misalnya pengantar manajemen, Pancasila dan seterusnya. Di bawah itu tertulis magang. Seolah-olah magang itu mata kuliah kan? Seolah-olah magang itu mata kuliah kan? Itu bukan mata kuliah. Oh, bukan dong. Magang itu adalah bentuk pembelajaran. Jadi magang, kuliah, praktikum itu adalah bentuk pembelajaran. Yang dipelajari apa? Yang dipelajari itu adalah mata kuliah. Mata kuliah itu isinya kompetensi. Ya kan? Nah, sehingga ketika kita mau tertulis misalnya begini, pengantar manajemen nilainya A. Magang nilainya A. Berarti anak ini jago sekali magang. Ya kan? MBKM itulah yang merombak itu. Jadi mengembalikan pada hal yang sesungguhnya, bahwa magang itu sebenarnya sama dengan kuliah, bentuk pembelajaran. Makanya ada yang kemarin namanya konversi itu. Konversi, padahal sebenarnya bukan konversi. Tapi jadi ketika anak-anak misalnya magang di ombudsman, apa yang dia pelajari selama 6 bulan di ombudsman, ya itulah mata kuliahnya, itulah pelajarannya. Misalnya teman-teman kalau dia belajar di sini diberi mata pelajaran misalnya untuk bagaimana menangani kasus, pelayanan publik, pengawasan, penanganan kasus dan seterusnya, itu mata pelajarannya. Nah, menurut saya MBKM kemarin itu membenarkan hal-hal yang keliru
selama Dan itu menurut Pak Rektor tepat. tepat menurut saya, bahwa belum efektif, banyak yang perlu dilakukan pembenahan. Oh iya, dan itu butuh waktu. Bayangkan, Betul. saya terlibat di dalam sosialisasi itu. Hah? Itu mengubah tadi pandangan orang antara mata kuliah dengan Iya. metode pembelajaran itu susah sekali. Padahal ini hal yang sebenarnya Ini yang hal esensial. menurut saya. iya. Jadi secara konseptual menurut saya MBKM itu adalah konsep yang membenarkan, membetulkan kekeliruan yang terjadi selama puluhan tahun pendidikan tinggi di Indonesia. Bahwa ada kelemahannya, iya. Menurut saya yang kelemahannya yang perlu diperbaiki. Tapi mindsetnya itu sudah benar. Bagaimana melingkan antara industri dan industri dan perguruan tinggi. Kan sekarang kan istilahnya misalnya diubah menjadi yang berdampak, kampus berdampak sekarang itu. Itu menurut Pak Rektor apa yang beda di situ? Sebenarnya kalau kita lihat ya sama aja kan. Sama aja sih ya. Sama aja. Brandingnya aja berarti ini yang beda. Iya, berdampak itu ya sebenarnya bagaimana jadi kan begini sebenarnya. Sejak dulu kita selalu mengatakan begini. Kalau buat kurikulum, buatlah yang membumi. Oke. Apa yang disebut membumi? Kurikulum itu harus menyelesaikan persoalan di mana perguruan tinggi itu berada. Oh, Ya, tak? konteks lokalnya begitu ya. Coba bayangkan, kalau ada satu perguruan tinggi berdiri di situ, terus di lingkungannya di luar kampus itu kumuh, berarti kegagalan perguruan tinggi itu untuk menyelesaikan persoalan masyarakat. Dia gagal di situ. Gagal menurut saya. Kenapa? Karena dia itu harusnya dia berada di lingkungan masyarakat untuk menyelesaikan persoalan masyarakat. Nah, itulah definisi berdampak. Kalau misalnya dia berada di situ, itulah dulu yang disebut bagai menara gading yang seolah-olah tidak mau tahu apa yang terjadi di situ. Kampus berdiri sendiri. Iya, kampus berdiri sendiri, terserah di luar. Pisah dari yang realitas sosial ini. Iya. Menurut saya MBKM itu berdampak. Di situnya ya. Iya, cuma memang ya butuh waktu untuk melakukan penyesuaian. Yang seharusnya terjadi berarti ada perbaikan-perbaikan. Ada perbaikan-perbaikan. Memang menurut saya mungkin 60 karena kemarin MBKM itu 60 SKS boleh diambil di luar prodi ya. Ya mungkin itu jumlah itu yang perlu dikurangi atau seperti apa. Yang jelas menurut saya paradigma pendidikannya menurut saya sangat cocok untuk melingkan tadi antara industri dan dunia pendidikan. Itu perdebatan yang setiap ganti menteri, ganti kebijakan itu kan di situ selalu. Kenapa ganti brand? Apakah ganti branding saja atau ganti isunya? Dan saya kira sahabat ombudsman semua dari sini kita dapat sebuah gambaran yang utuh tentang bagaimana kebijakan pendidikan tinggi kita memang seharusnya punya satu paradigma yang kita sudah sepakati bersama sejak dulu ya, sehingga tidak ada lagi istilah ya ganti menteri, ganti kebijakan, ganti kurikulum dan sebagainya. Baik Pak Rektor, terima kasih untuk tanggapan dan saya kira ini juga wawasan sangat penting bagi kita semua, khususnya Pak sahabat ombudsman semua di sini Pak Rektor. Untuk itu kita lanjut lagi nih, Pak Rektor, ke isu ketiga nih. Ini ada isu yang sekarang lagi hangat juga diperbincangkan ini. Khususnya terkait ada berita di sini dari kompas.com, Prabowo izinkan warga negara asing pimpin BUMN dan tidak harus WNI. Ini kami angkat di sini juga mengingatkan Pak Rektor mungkin banyak juga bergiat di isu-isu kebijakan publik, khususnya mungkin di ekonomi politik, apalagi sekarang ada namanya Danantara. Presiden Prabowo lagi sedang genjot-genjotnya nih untuk bagaimana merangsang dan dalam tanda kutip memaksa BUMN ini supaya lebih produktif, lebih banyak memberikan kontribusi maupun dividen kepada negara. Untuk ini kira-kira pandangan Pak Rektor tidak berbahaya seorang WNA misalnya ekspatriat dari luar memimpin BUMN kita? Tentu sebenarnya sangat tergantung bagaimana kita melihat esensi BUMN itu. Oke. Sebenarnya BUMN itu kan tiga sektor kan yang membangun ada pemerintah, membangun perekonomian itu ada pemerintah, kemudian ada swasta.
dua ya, ada swasta. Nah sekarang tentu pendekatannya kalau swasta itu adalah tentu saja ya memang menguntungkan, profit full profit. Nah kalau yang tidak menguntungkan pasti harus dilaksanakan oleh pemerintah. Tetapi pemerintah dalam hal ini tentu bukan birokrasinya, tetapi BUMN. Oke. Nah sehingga BUMN ini ada dua sebenarnya misinya. Ada misi menyelesaikan kegagalan pasar, kegagalan market. Kenapa disebut kegagalan pasar? Karena tidak bisa dilaksanakan oleh swasta. Karena kalau dia menguntungkan, pasti swasta ngambil. Swasta masuk. Nah, karena kegagalan pasar, maka, menurut saya BUMN yang Itu fungsi kedua tadi mencari keuntungan, mencari keuntungan, bisnis bersaing dengan swasta. Oke, baik. Nah, sehingga kalau misalnya menurut saya yang tadi mandatorikan ditugaskan untuk menyelesaikan persoalan-persoalan kegagalan pasar, fungsi sosialnya lebih tinggi, menurut saya tentu beresiko kalau itu bisa diberikan kepada asing. Di situ ya risikonya. Iya. Benar. Kemudian kalau BUMN yang apa namanya itu, BUMN yang ditugasi untuk memang mencari keuntungan, boleh WNI, boleh warga negara asing, tetapi itu setelah dipertimbangkan banyak hal. Yang pertama begini, menurut saya tahu betul mungkin ya, saya menduga Presiden ini mengatakan itu mungkin tidak murni di dalam hatinya betul-betul mau menggunakan warga negara asing. Tetapi mungkin karena menganggap bahwa selama ini BUMN ini bagaimanapun omsetnya cukup besar, tetapi kan selalu di laporannya rugi. Ya kan? Betul. Selalu dirugi. Defisit. Ya, selalu disupport dan Ada penyertaan lagi dari negara. Iya. Oleh karena itu ya mungkin pemerintah mengatakan bahwa kalau daripada kau ini lebih baik dipimpin oleh asing supaya dia tidak lebih independen. Oke. Menurut saya bukan itu menyelesaikan persoalannya BUMN. Persoalan BUMN itu harus diselesaikan betul-betul bagaimana caranya supaya BUMN ini terhindar betul-betul independen. Karena dalam pengertian seperti iya, karena saya kira banyak yang kita ketahui bahwa BUMN ini seringkali terafiliasi dengan ada tekanan-tekanan dari pihak lain, mungkin termasuk partai politik. Oke, dari parpol ini ya, jadi bagi-bagi jatah parpol misalnya seperti itu. Nah, sehingga kalau misalnya dia bisa diberi kebebasan independen pengelolanya, mungkin saja dia bisa untung, yang memang ditugasi untuk mencari untungnya. Oke. Berbeda tadi yang kegiatannya memang sosial. Artinya memang tidak bisa dipukul rata, Pak Rektor ya, bahwa BUMN ini harus dilihat yang mana yang punya misi sosial lebih banyak untuk mengatasi kegagalan pasar tadi, sama yang mana BUMN yang memang untuk murni profit. Itu ada BUMN murni profit. Untuk di cluster pertama ini jangan sama sekali berarti ada BUMN. Iya, jangan ada. Kalau menurut saya, ya tentu ini juga saya tidak mengatakan bahwa sebaiknya pilih WNI untuk memangkas supaya dia tidak terlepas dari tekanan-tekanan itu ya. Jangan pilih WNA begitu. Iya, jadi menurut saya tetap harus diprioritaskan lah. Menurut saya warga negara kita, saya kira banyak orang-orang kita yang hebat. Cuma memang ya selama ini mungkin tidak diberi kesempatan. Kalau kita betul-betul mau mencari orang-orang yang independen, orang-orang yang berintegritas tinggi dan memiliki kompetensi yang banyak, saya kira orang Indonesia. Begitu ya. Baik. Oleh karena itu yang perlu dibangun oleh pemerintah, Presiden, adalah bagaimana menciptakan iklim supaya BUMN ini bisa dikelola secara profesional dan mandiri. Profesional dan mandiri. Mandiri ya. Tidak ditekan sama dari mana-mana pun. Saya kira di situ PR paling besarnya itu tekanan-tekanan dari luar ini. Menurut saya orang asing pun kalau itu tidak diciptakan tidak menjamin bahwa dia tidak bisa diintervensi. Itu dia. Jadi bukan soal siapa di situ ini atau WNA, tapi yang dari luar ini yang betul. Iklimnya, lingkungan bisnisnya yang harus
bersihkan dari campur tangan, tekanan-tekanan dan macam-macam. Baik, mantap. Ya, terima kasih Pak Rektor. Saya kira ini satu poin juga yang sangat penting di situ. Bukan hanya kita fokus melihat siapa, apakah itu WNI atau WNA ya, tapi Ya. bagaimana menciptakan iklim yang memungkinkan Iklim. siapapun yang duduk di situ itu bebas dari kepentingan-kepentingan Iya. yang akhirnya merugikan Karena BUMN. Karena kalau lingkungannya tidak dibersihkan, lingkungan strategisnya tidak dilindungi, saya kira warga negara asing pun tidak ada jaminan. Tidak ada jaminan dari situ. Baik, baik Pak Rektor. Oke, terima kasih untuk segmen kedua ini sudah ada 3 isu yang kita bahas. Untuk selanjutnya kita masuk ke segmen ketiga. Di segmen ini seperti saya tadi katakan akan ada 7 pertanyaan. Silakan dijawab dengan kalimat tersingkat lah. Oh iya. Versi Pak Rektor. Kita mulai dari pertanyaan pertama. Tadi kita sudah mendengar kisah Bapak tentang bagaimana menjadi seorang dosen. Jika pendidikan ini adalah perjalanan, bagian mana menurut Bapak yang paling menantang? Apakah mengajar, mengabdi ke masyarakat, atau memimpin? Memimpin saya kira. Memimpin. Karena kenapa paling menantang itu memimpin? Iya, karena apalagi memimpin di perguruan tinggi yang kita pimpin ini orang-orang pintar ya. Oh iya. Kadang-kadang pangkatnya secara akademik lebih tinggi dari kita. Ya, jadi ya, bagaimana mengarahkan mereka dalam visi bersama untuk mencapai tujuan organisasi. Tantangannya besar itu ya, tantangannya. betul. Karena tadi memimpin orang-orang cerdas ini, ada tantangannya sendiri itu, Pak Rektor. Baik, yang kedua, ini nih. Andai bisa kembali memilih karir, apakah tetap ingin menjadi akademisi atau ingin menjadi orang tambang? Saya ternyata memang saya tetap mau menjadi akademisi. Tetap menjadi akademisi. Iya, Tidak mau berpindah kembali menjadi orang tambang. enggak mau. Saya kira setelah ini masih berpikir lagi, kayaknya lebih baik saya jadi orang tambang. Ya, ternyata lebih enak ya jadi akademisi. Hidup kita itu lebih tidak berpikir macam-macam lah. Tidak berpikir macam-macam. Tidak punya keinginan macam-macam karena memang sudah disetting bahwa ya guru, dosen, ya kaya secara ekonomi itu tidak mungkin. Ya, tetapi insya Allah mudah-mudahan kaya di akhirat. Begitu ya, luar biasa. Mhm. Memang itu kalau pilihan-pilihan seperti itu memang harus banyak didengar oleh apalagi generasi-generasi sekarang, Iya. Pak Rektor. Yang memang dipikirnya kan langsung bagaimana kaya cepat. Gitu. Baik. Ya, masuk ke pertanyaan ketiga ini, Pak Rektor. Pak Rektor lebih memilih gaya kepemimpinan Jokowi atau Prabowo nih? Prabowo lah. Prabowo ya. Prabowo. Kenapa? Tegas, kelihatan apa yang mau dicapai itu jelas. Ya, jadi dan konsisten. Di situnya ya. Paling tidak sampai hari Paling tidak sampai hari ini. 1 tahun beliau, mudah-mudahan kita berdoa, mudah-mudahan beliau diberi kekuatan untuk terus seperti itu. Ya, dan bertepatan pula sahabat teman-teman semua, kita syuting hari ini adalah tepat 1 tahun kepemimpinan Presiden Prabowo. Iya. Untuk hari ini. Jadi Selamat ulang tahun. Selamat ulang tahun, Kita berdoa mudah-mudahan beliau diberi kesehatan, dilindungi untuk tetap melaksanakan kepemimpinannya dengan baik ya, konsisten. baik, Pak Rektor. Oke, kita lanjut ke pertanyaan keempat nih, Pak. Jika Bapak bisa menulis 1 kalimat untuk ditempel di setiap kelas yang ada di Unifa, apa kalimat itu? Kalimat itu mulailah dengan niat, awali dengan memuliakan niat, selalu bersyukur dan berterima kasih, dan berpikir positif. Itu ya yang ada. Nanti bisa ditempel di setiap kelas itu, Pak. Ya. Memulai dengan niat yang baik ya. Ya, memuliakan niat, Muliakan niat. muliakan niat, selalu bersyukur dan berterima kasih, dan berpikir positif. Berpikir positif. Makanya mungkin sampai dengan usia sini masih energik ini karena Benar. pikiran positifnya Pak Rektor ya. Baik. Nah, lanjut di pertanyaan kelima nih. Kalau suatu hari Bapak
menulis buku tentang kota ini, kota Makassar. Kira-kira judulnya bakal apa? Judulnya ya, judul bukunya. Tertibkan dan bersihkan kota Makassar. Oh, tertibkan dan bersihkan kota Makassar. Ini singkat tapi dalam ini, Pak Rektor. Judulnya ini singkat tapi dalam, tertib Dan kebersihan. dan kebersihannya ya. Itu mungkin ini juga yang menjadi tantangan kota Makassar sampai hari ini ya, soal ketertiban dan kebersihannya. Semoga ini Pak Rektor juga bisa jadi satu tulisan buat Bapak. Yang keenam nih, kalau nongkrong di warkop lebih pilih kopi susu atau kopi hitam? Kopi susu sih. Oh, kopi susu, Kopi susu. bukan kopi hitam ya. Bukan. Selama ini kopi susu. Kopi susu. Iya. Saya pikir kalau peminum kopi garis keras begini kopi hitam. Kopi susu. Kopi susu ya. Susu. Tapi masih reguler minum kopi tiap hari. Masih. Oh, sampai hari ini ya. Iya. Tapi kalau pakai susu memang tidak kalau yang di rumah ya biasa aja. Kopi hitam. Ya, tapi kalau di warkop ya mungkin karena suasananya ya harus ada campuran lain. Masih sering ngewarkop sampai sekarang? Masih Ya? masih Luar biasa. masih. Ini Pak Rektor juga ini ternyata sangat membumi juga ini sahabat ombudsman semua. Masih sering ngewarkop sampai sekarang. Baik. Pertanyaan terakhir buat Bapak. Saat Bapak tidak lagi memimpin kampus, kira-kira aktivitas apa yang ingin terus Bapak jalankan? Mengajar, mungkin menulis buku misalnya. Ya tentu selain itu ya mendekatkan diri pada Tuhan. Luar biasa ini. Memang khas seorang dosen, seorang pengajar dari dulu ini. Yang sejak usia muda sudah mengajar sampai sekarang. Terima dengan semua kiprah Bapak di dunia pendidikan. Baik Pak Rektor, terima kasih ini Pak. Sudah memberikan kisah, sudah membagikan ke kami juga pandangan-pandangannya, termasuk inspirasinya buat kami semua yang di sini. Agar bagaimana layanan publik kita, khususnya di layanan pendidikan Pak Rektor ya, bisa lebih baik dari tahun ke tahun. Terima kasih juga sekali lagi sudah datang di kami di Simak Ombudsman Pak Rektor. Saya terima kasih juga sudah diundang. Iya, sama-sama, kehormatan juga bagi kami. Dan terima kasih juga kepada sahabat Ombudsman semua yang telah menyimak podcast Simak kita kali ini sejak awal sampai akhir. Terus dukung kami dengan like, komen, subscribe, dan share video YouTube ini ke orang-orang terdekat Anda. Dan jangan lupa juga jika sahabat Ombudsman semua menemui maladministrasi, silahkan melaporkan maladministrasi ke Ombudsman di semua kanal-kanal yang telah tersedia. Sekali lagi terima kasih Pak Rektor, sehat selalu Bapak Ya, untuk amin, episode amin. kita kali ini. Sampai jumpa lagi di siang berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Karena pada saat yang sama sampai selesai saya 1 tahun itu jadi tahun 90 ya terus aplikasi pasti saya dipanggil mengajar. Suruh mereka dapat pemasukan juga.